Shalom pemirsa Household of Faith. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Anda semua. Dan kali ini kami berada di sebuah kafe yang unik. Namanya saja disebut Kopikiran Kamu Cafe di Bilangan Tanjung Priok. Dan masih bersama dengan saya, putri saya Tirsa Anastasia, yang berlibur dari Los Angeles, Amerika, berlibur ke Indonesia. Dan dia adalah seorang counselor di Amerika Serikat sebagai professional counselor, dan dia sebagai associate marriage and family therapist, dan ingin sekali membagi pengalaman ataupun apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya dan pengalaman pekerjaan dalam pelayanan keluarga-keluarga serta parenting, bagaimana mendidik anak-anak yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan membicarakan kali ini adalah bagaimana menciptakan perasaan aman, perasaan nyaman bagi anak-anak kita, agar supaya mereka bisa bertumbuh dengan pola asuh yang benar dan mereka memiliki kesehatan mental yang baik di kemudian hari. Sebab kita banyak menemukan orang-orang yang dewasa ketika mereka tidak memiliki pendidikan anak waktu masa kecil, pola asuh yang tidak benar. Kita menemukan banyak sekali orang-orang mudah cemas, pingin cepat-cepat bunuh diri dan banyak hal. Dan hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi untuk generasi di bawah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau kita mengerti bagaimana membangun perasaan aman, membangun atmosfer sorga itu di dalam keluarga kita. Yes. Apa kabar Tirsa? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan pentingnya membangun atmosfer perasaan aman itu dalam keluarga dan dampaknya ke depan itu bagaimana? Silahkan. Ya, saat anak merasa aman, dia akan berani untuk terbuka menceritakan perasaan dia, menceritakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yeah. Dia akan percaya apapun itu keadaannya, masa-masa senang maupun susah, dia percaya orang tuanya akan ada untuk dia, tidak meninggalkannya. Betul. Dia akan merasa aman, secure, sehingga perilakunya pun yang ditimbulkan perilaku-perilaku yang lebih sehat, seperti itu. Baik. Karena ketika perasaan anak tidak aman, tidak nyaman, itu akan berimplikasi pada perilaku yang tidak baik, begitu ya? Ya, bisa menjadi perilaku-perilaku yang mencari perhatian tetapi di luar batas normal, gitu. Misalnya bagaimana itu? Ya, mencari perhatian di luar batas normal. Misalnya sudah remaja, jika dia merasa orang tuanya tidak ada buat dia, tidak hadir buat dia, dia bisa mencari perhatian dari misalnya yang wanita dengan pria-pria yang tidak benar, yang mengambil manfaat dari dia, salah pergaulan, bisa menjadi kecanduan obat-obatan, merokok, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Iya, dan memunculkan penyakit-penyakit sosial ya. Yes. Wow, ini semua kita bisa lihat dimulai dari rumah. Dan setiap keluarga mempunyai tanggung jawab, khususnya suami istri, untuk bisa membangun dan menciptakan perasaan aman buat anak-anak itu. Betul. Puji nama Tuhan. Ya, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Maka dari itu kita membahas tentang namanya how to create secure attachment with our kids. Jadi bagaimana membuat rasa aman, rasa percaya antara anak-anak dengan kita gitu. Nah, pada dasarnya attachment itu ada dibagi jadi dua. Yang pertama secure dan yang kedua adalah insecure. Aman dan tidak aman. Itu adalah pola hubungan ya, baik dari orang tua ke anak maupun kita dengan pasangan hubungan in general gitu. Nah, itu terbentuk dari awal sejak anak lahir. Kalau begitu dia lahir, dia melihat aku punya kebutuhan, misalnya lapar, ngantuk, capek, dia menangis, dia tantrum, tapi dia tahu bahwa orang tuanya atau pengasuhnya ada di sekitarnya dan akan memberikan pertolongan segera. Dia akan merasa muncul ya. Iya, dia akan merasa aku aman di dunia ini gitu. Aku tidak terancam, aku disayangi, dikasihi, aku tidak tertolak gitu. Itu dinamakan dengan secure attachment gitu. Ya, jadi ada
juga muncul perasaan diterima sepenuhnya. Betul, diinginkan, dihargai gitu. Berarti ada juga lawannya, insecure tadi ya. Iya, insecure. Itu coba dijelaskan. Insecure sendiri bisa dibagi menjadi 3 pola utama. Yang pertama adalah anxious atau cemas. Ini biasanya dalam bentuk misalnya ketika dia bertumbuh dewasa, ketika kita sendiri sebagai orang dewasa kalau kita punya attachment yang anxious, kita akan mudah curigaan, kita akan takut, sulit percaya orang lain, sulit percaya, takut dikhianati, takut dikecewakan. Tapi at the same time karena takut ditinggalkan dia jadi bergantung gitu. Apa-apa perlu afirmasi, tolong kasih tahu tentang diri aku tuh gimana sih. Jadi benar-benar terlalu bergantung sampai dia nggak tahu lagi jati dirinya terkadang gitu. Jadi sangat over ketergantungan juga, itu tipe-tipe yang anxious gitu. Kecemasan itu ya. Betul, cemas jika ditinggalkan atau tidak diinginkan, takut aduh apa aku tadi melakukan hal yang salah ya, apa dia bakal selingkuh lagi ya gitu. Jadi pemikirannya kayak dikejar-kejar rasa bersalah, terus-terusan ya. Wah, tidak tentu akan membawa dampak hidup yang nggak bisa damai ya dalam dirinya. Iya, dan itu terbentuk dari masa kecil gitu. Kalau dia merasa waktu aku butuh tapi mamaku, papaku kadang sibuk, tidak hadir atau kadang ada tapi sebentar doang, nggak stabil, dia kan ngerasa cemas gitu. Aku bisa percaya papa mamaku nggak ya? Makanya terbawa sampai dia dewasa, aku bisa percaya pasanganku nggak ya gitu. Nah kalau dia curigaan kan dampak negatifnya bisa-bisa ada orang yang menjadi stalker misalnya. Apa itu? Stalker itu yang terus membututi, misalnya mengikuti kemana-mana. Itu perilaku-perilaku yang tidak sehat, orang-orang yang tidak mengenal boundaries atau batasan seperti itu. Nah, itu adalah tipe yang pertama, anxious. Kemudian tipe yang kedua disebut dengan avoidant. Kalau tadi anxious kan lebih nyari, aduh gimana nih, gimana kalau dia begini, gimana kalau papa mamaku misalnya marahin aku gitu kan, cemas. Tapi kalau yang avoidant, dia lihat di saat dia membutuhkan kasih sayang, pengakuan, justru orang tuanya tidak ada gitu, misalnya tidak memberikan apa yang dia butuhkan, atau orang tuanya udahlah mama papa kasih uang aja atau hadiah aja, tapi tidak ada kehadiran itu, sehingga dia merasa orang tuaku nggak ada buat aku. Jadi dia sendiri tidak tahu ketika beranjak dewasa bagaimana mengatasi konflik, bagaimana mengungkapkan perasaan, karena dia berasa kalau aku ungkapin belum tentu ada orang yang mau mendengarkan. Jadi dia malah cenderung avoidant. Jadi begitu ada konflik, lari dari masalah. Gitu. Justru itu dampaknya dia berusaha menghindar, lari dari masalah, melindungi diri, terkesan kaku dalam hubungan gitu. Wah betul dampaknya. Dan itu kita jumpai juga pemirsa kepada orang-orang yang telah dewasa. Karena itu pengaruh pola asuh yang salah di masa kecilnya. Banyak biasa pria-pria cenderung avoidant, mereka tidak ingin menghadapi masalah atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Mereka lebih baik mereka lari aja gitu. Terus cari kesenangan di luar, bisa jadi menggantikan itu dengan hal-hal yang tidak benar jadinya. Betul. Wow, dampaknya sangat negatif sekali ya. Nah, terus silakan lanjutkan. Selanjutnya tipe ketiga dari insecure attachment dinamai anxious avoidant. Jadi gabungan keduanya. Gitu. Kadang dia bisa cemas, tapi kadang dia ngerasa, waduh, it's overwhelming, ini terlalu berat buat aku, ya udah akhirnya mending aku avoidant aja daripada mengecewakan diriku sendiri. Jadi mixed feelings gitu, perasaannya bercampur aduk, sehingga respon yang ditimbulkan terkadang bisa meledak-ledak tiba-tiba. Perasaannya mood swings ekstrim gitu. Cepat naik turun impulsif. Gitu. Kamu gimana sih, kok tadi nggak ada waktu aku cari misalnya, atau nggak papa mama gimana sih gitu. Tapi at the same time langsung kayak karena takut ditinggalkan lagi, udah deh aku jadi anak baik aja lah, aku diam aja deh gitu. Jadi bisa mood swings selang-seling. Gitu. Nggak stabil jadi ya. Iya, karena orang tuanya pun tidak stabil gitu. Dapat bisa dibayangkan itu bila memasuki dalam pernikahan. Kalau yang seperti ini
tentu akan mudah sekali memunculkan konflik-konflik hubungan suami istri. Dikala dia merasa senang, dia bisa memuji-muji pasangannya. Tapi dikala dia merasa mendapatkan kritik atau terancam, dia akan lari atau justru bisa attack pasangannya. Gitu. Iya. Jadi membingungkan memang menghadapi. Dan ini semua tipe-tipe seperti dimulai ini. dari pola asuh sejak kecil ya. Pola asuh, parenting tadi ya, bagaimana kehadiran orang tuanya, apa orang tuanya bisa membuat anak itu merasa aman, mengkomunikasikan kebutuhannya. Lalu juga bisa mengalami trauma-trauma. Misalnya pernah di-abuse, dilecehkan, sehingga dia merasa duniaku tidak aman, orang-orang sekitarku tidak bisa dipercaya, seperti itu. Tentu ini berimplikasi lebih jauh pada gangguan kepada kesehatan mental yang bersangkutan, seperti itu ya. Dan dampaknya ketika kesehatan mental terganggu bisa menimbulkan efek, yaitu penyakit-penyakit psikosomatis ya. Psikosomatis ataupun ya mereka dengan insecurity yang tinggi gitu. Oh, jadi perasaan tidak aman yang tinggi seperti itu. Iya, bisa jadi misalnya dia melihat papahnya dari kecil mukulin mamahnya, kada-kada RT, sehingga bagi dia itu sesuatu yang normal untuk pria menyakiti wanita gitu. Nah, dia bukannya nanti tumbuh besar mencari pria yang melindungi dia, justru dia akan cari lagi pria yang akan menyakiti dia. Karena dia merasa, ini normal buat aku. Mamaku aja layak digituin oleh papaku, kenapa aku tidak layak? Aku layaknya cuman ya udah disakiti aja oleh pria. Ini yang aku harga diriku seperti ini. Jadi dia merasa insecure, karena itu tadi insecure attachment. Orang tuanya tidak harmonis, misalnya KDRT bertengkar depan dia, terus dia juga belum tentu, walaupun ada orang tuanya, tapi tetap dia merasa tidak aman. Iya. Kita bisa melihat di sini betapa ini dampaknya begitu luas sekali ya, mempengaruhi kesehatan jiwa daripada seseorang. Dan di Alkitab diajarkan bahwa ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka dalam Injil Matius pasal ketiga dijelaskan bagaimana Bapa Sorgawi hadir. Sebab dia berkata begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi presence, kehadiran sangat diperlukan oleh orang tua untuk anak-anaknya. Betul. Lalu kemudian ada pernyataan di mana pujian, inilah anak yang kukasihi. Ya, jadi bukan seperti tadi itu menggantikan ketidakhadiran dengan hadiah-hadiah. Ya, justru itu memanipulasi anak-anak kita. Tapi kemudian dikatakan this is my beloved son. Ini anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ada pujian, ada penghargaan. Dan baru kemudian Roh Kudus turun. Seperti burung merpati itu bicara tentang hadiah. Ya, jadi kehadiran orang tua begitu penting. Para pemirsa, mari. Para suami, istri, mari. Kita disebutkan dalam Alkitab adalah orang-orang yang mempersiapkan anak-anak kita seperti anak panah di tangan para pahlawan. Dan mari kita sediakan waktu kita hadir bersama mereka. Dan kita memberikan pujian kepada anak-anak kita. Kita juga memberikan yaitu perhatian, dan bahkan kita bisa memberi hadiah dan tidak mesti harus mahal. Dan ketika kita lakukan itu, maka kita akan membangun atmosfer perasaan aman, nyaman. Dan anak-anak akan tumbuh dijauhkan dari segala bentuk, yaitu ketidaknyamanan, kecemasan, penghindaran, atau gabungan kedua-duanya. Kita akan lanjutkan dalam segmen yang selanjutnya, tapi kita nikmati hidangan dari Kopi Kikiran Kamu, Cafe Tanjung Priok. Pemirsa Household of Faith, kita masih di Cafe Kopi Kikiran Kamu, Bilangan Tanjung Priok. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita bagaimana membangun atau menciptakan
perasaan aman, nyaman kepada anak-anak kita. Supaya mereka bisa melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Dan tentunya sampai pada destiny yang Tuhan inginkan. Sebab kita tahu bahwa anak-anak kita dan bertumbuh menjadi pemuda dan mereka bukan hanya pemimpin masa depan. Ketika kita persiapkan baik-baik sejak kecil, mereka adalah pemimpin masa kini. Ya, yang sangat menentukan pergerakan di mana bersama dengan orang tua seperti Yesus memberikan ilustrasi bagaimana pikul lakuk yang kupasang, di mana sapi yang muda dengan sapi yang tua beriringan bersama-sama mencapai kepada tujuan. Baik, sekarang Tirsa bisa dijelaskan sekarang bagaimana untuk bisa membangun perasaan aman kepada anak-anak kita ini agar supaya mereka nanti tumbuh dewasa menjadi seorang yang bisa percaya diri dengan baik, yang bisa bertumbuh dalam segala hal karena Kristus itu. Yes. Ya, silakan. Oke, yang pertama mungkin untuk orang tuanya dulu sebagai couples, pasangan, kita penting untuk mengevaluasi pribadi kita masing-masing. Kita lebih cenderung attachment seperti apa yang kita miliki kita sendiri gitu ya. Oh, apakah jadi orang tua harus sembuh dulu ya. mengevaluasi dulu gitu. Mengevaluasi dulu ya. Kita udah secure belum ya kita dengan pasangan kita, diri kita sendiri gitu. Apakah kita sudah pulih dengan trauma-trauma masa lalu kita. Jadi sehingga saat kita memparenting anak-anak kita tidak melampiaskan trauma-trauma yang kita miliki. Jadi untuk kita sebagai orang tua perlu evaluasi diri Evaluasi sendiri. dan pemberesan bila ada hal. Nah, itu pemberesannya bagaimana? Bisa kita menemui konselor atau para profesional, ke Bisa psikolog. pertama ke gembala hamba Tuhan yang di gereja. Konselor di gereja. Betul. Ya, mengakui semuanya. Ya. Lalu kemudian kalau ada hal yang lebih sulit lagi bisa mengacu kepada para profesional Bisa, konselor betul. yang based on Bible, tentu ya dasarnya Ya. adalah firman Tuhan. Iya, Oke. Nah, setelah kita mengevaluasi dan berusaha untuk lebih pulih ya dengan attachment yang kita miliki dengan diri kita sendiri, Ya. kemudian kita bisa berfokus kepada mengembangkan anak kita untuk merasa aman. Yang pertama, kita perlu untuk membuat mereka itu ya merasa aman sendiri di rumah dengan cara kita bebaskan mereka untuk mengeksplor, belajar hal-hal baru. Misalnya kadang ada kalanya ya orang-orang orang tua yang sangat ideal, oh anakku harus belajar kedokteran misalnya kayak gitu. Oh Langsung anakku ditentukan sendiri oleh orang tua. Semua pilihan, misalnya temennya oke lah kita menuntun, mengarahkan, tapi ini terlalu kaku gitu misalnya. Hobinya aku cuman membolehkan anakku les misalnya A, B doang, padahal anak pengen belajar yang lain-lain gitu. Jadi kalau bisa mengizinkan anak untuk mengeksplor, kita eksplor sesuai yang mereka suka gitu. Jadi lagi-lagi mereka merasa didengarkan. Bukan karena keinginan orang tua, tapi sebetulnya mengacu kepada keinginan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam anak-anak itu. Betul, kepada potensi yang Tuhan taruh ya. Betul, potensi gitu. dari Tuhan. Jadi mereka juga merasa, oh interestku di bidang ini papa mamaku mendukung gitu. Baik sekali. Tidak dikekang ya, atau ditutup gitu kebutuhan mereka. Ya. Nah yang kedua adalah anak butuh untuk merasa terlihat dan dikenali, jadi feel seen and heard gitu, didengarkan, terlihat dan dikenali gitu. Jadi misalnya perlu ada kedekatan yang lebih lagi dalam hubungan orang tua dengan anak. Betul, lagi-lagi kita bisa menanyakan perasaan anak-anak kita pulang dari sekolah, gimana sekolahmu, ngobrol, ada obrolan gitu, nggak cuman oke, papa mama jemput terus udah diem-dieman, tapi yuk kita dialog gitu. Tadi apa yang kamu senangi dari harimu hari ini? Kalau tadi misalnya kamu ada fight gitu ya, atau berkelahi kecil sama temanmu, apa yang kamu rasakan, apa penyebabnya, apa yang kamu lakukan. Jadi sambil mengarahkan tapi juga sambil mendengarkan gitu. Iya. Jadi memang penting ya kebutuhan untuk didengarkan dan kebutuhan untuk dikenali. Dan itu tentu akan membuat anak-anak akan bertumbuh dalam keterbukaan dengan orang tuanya. Betul. Termasuk waktu mereka misalnya mulai berpacaran, mereka tidak takut untuk terbuka dan even menanyakan pendapat orang tuanya. Wah, bagus sekali ya, dari dipupuk pemirsa sejak
anak-anak masih kecil. Jadi bangun keterbukaan seperti yang memang firman Tuhan ajarkan. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah anak merasa nyaman, tenang dan yakin gitu. Jadi tenang dan merasa yakin sekarang. Betul, yakin. Mungkin walaupun misalnya orang tua mengalami kondisi financial yang lagi sulit, make sure keuangan lagi sulit atau orang tua sendiri ada masalah, make sure anak-anak tidak perlu untuk mengetahui semuanya, tidak perlu membuat mereka merasa bersalah seperti itu. Jadi mereka merasa tetap stabil gitu di rumah. Jadi kalau ada masalah, sebaiknya orang tua mendiskusikan itu di kamar berdua saja gitu ya. Untuk hal-hal yang ketika kita tahu bahwa usia mereka belum siap. Apalagi pertengkaran ya, jangan sampai itu disaksikan langsung oleh mereka. Tapi sebaiknya kita masuk dalam kamar dan menyelesaikan suami istri berdua. Agar ada perasaan aman terbangun dalam diri anak-anak kita ya. Itu penting sekali. Ini membicarakan tentang atmosfer tumbuh kembangnya anak-anak, pemirsa. Sebab kita bisa melihat betapa atmosfer yang buruk tentu akan menciptakan perkembangan anak-anak yang secara intelektual pun akan menjadi buruk. Itu akan punya dampak seperti itu. Ini luar biasa sekali. Silakan. Betul. Oke. Yang keempat, anak merasa dihargai gitu. Jadi kita misalnya seringkali kita cuma tahu memberikan kata good job ya, kata luar biasa. Nah ternyata sekarang semakin dilakukan research, ternyata good job saja tidak cukup. Tidak cukup spesifik. Jadi orang tua boleh memberikan kata good job tapi harus lebih spesifik. Oh good job, tadi kamu bisa misalnya membersihkan mainanmu gitu. Oh jadi tidak hanya berfokus pujian kepada hasilnya, tapi kepada usaha yang anak berikan. Anak-anak lakukan. Iya gitu. Wah tadi kamu belajarnya fokus banget, mama papa bangga loh gitu. Wah tadi kamu gentle, mau berbagi mainanmu sama saudaramu, mama papa bangga gitu. Jadi itu maksudnya anak-anak bisa mengerti ya kondisi di mana waktu papanya ngomong kalimat yang seperti itu tuh. Bisa. Mereka akan merasa lagi-lagi dihargai. Proses mereka, effort mereka terlihat gitu, nggak cuma hasilnya. Kalau hanya berfokus kepada pujian pada hasilnya, bisa jadi mereka justru perfeksionis. Aku bakal dipuji kalau aku sempurna misalnya. Maka dari itu sekarang research mengatakan lebih fokuskan pujian pada usaha, prosesnya juga. Wah, ini menarik ya. Diajari anak-anak kita menghargai proses yang dihadapi oleh mereka, tidak melulu kepada hasil. Betul, kalau orang tua zaman dulu kan seringkali harus A atau harus ambil IPA misalnya kayak gitu kan. Jurusan ini harus. Betul, tanpa menghargai usaha anak tersebut. Oke, dan yang terakhir adalah anak merasa didukung untuk mengeksplorasi ya, mirip-mirip tadi seperti yang pertama merasa aman, kalau ini lebih fokus kepada didukung dalam eksplorasi mereka gitu, dalam banyak hal tentunya. Nah, bagaimana sekarang kalau kita menemukan bahwa sekarang ini pemirsa sudah mengetahui cara yang terbaik adalah seperti ini, tapi ini sudah kadung ini, sehingga kita lihat anak-anak kita itu ada insecure, perasaan tidak nyaman dan mudah cemas. Kira-kira apa yang harus dilakukan sekarang dari orang tua untuk bisa menyelesaikan yang kesalahan yang telah ditimbulkan oleh orang tua itu sendiri? Bagaimana? Never stop learning buat orang tua, dan kalaupun jangan berhenti belajar. Ayo kita belajar parenting dari hal-hal seperti ini, program-program YouTube, Instagram, TikTok, sudah banyak program-program yang menyediakan teknik-teknik parenting yang sehat. Kemudian bagus sekali kalau misalnya hubungan udah memburuk, kita bisa melakukan family counseling. Jadi tidak hanya individual counseling tapi family, jadi satu unit gitu, sama-sama ada pihak ketiga yang membantu kita untuk mengevaluasi apa sih kesalahan yang sudah dilakukan misalnya, bagaimana membenahkannya, lalu mendengarkan dari sisi orang tua, sisi anak gitu. Tetapi satu hal yang penting juga buat orang tua untuk jangan malu to say sorry, untuk meminta maaf gitu ya.
Kita orang tua jangan gengsi minta maaf kepada anak-anak bila memang didapati bahwa kita pernah berbuat salah dan pernah mengajarkan yang salah. Betul. Ya, betul. Ini hal yang penting karena ini adalah prinsip kebenaran di mana kita harus merendahkan diri. Ingat loh, salah satu musuhnya Tuhan itu adalah kecongkakan, tinggi hati. Sebab itu mari saya mengajak orang tua untuk kita mau merendahkan diri. Ketika kita tahu kita telah mendidik salah anak-anak kita mengatakan maaf, minta maaf kepada mereka. Ya, itu kan tentunya apakah nanti bisa menimbulkan anak-anak jadi kurang ajar kalau seandainya seperti itu? Bukan gitu, tetap kita yang memegang kendali. Kalau bisa kita yang mengarahkan, tapi ada kalanya kita mau menunjukkan kepada mereka bahwa sometimes papa mama juga lagi mengalami biasanya bahasa yang tepat buat anak-anak, we're having a hard time gitu. Papa mama sendiri memiliki masa-masa sulit dalam pernikahan misalnya gitu. Lebih general aja ya, jangan terlalu spesifik. Tapi sometimes papa mama pun bisa gagal gitu. Tapi gimana kita mau mencoba kembali gitu. Jadi sehingga menormalkan mereka juga ketika mereka membuat kesalahan, mereka nggak langsung terlalu keras ke diri sendiri gitu. Mereka belajar bahwa penting juga ada belas kasihan ke diri sendiri gitu. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa didoakan itu baik ya. Kalau kita datang kepada hamba Tuhan itu adalah baik. Tapi juga dari hal ini didoakan saja tidak cukup rupanya ya. Perlu harus ada counseling ya. Counseling yang diberikan gitu ya. Sebab itu pemirsa Household of Faith, jangan kita berpikiran seperti orang yang dulu-dulu. Kalau orang pergi ke konselor takut dicap gila, takut dicap sedang bermasalah berat. Padahal atau kurang rohani lah, kurang ya. Baca Alkitab lah. Ya, padahal sebagaimana kalau kita sakit secara fisik, entah kita sakit perut lah, pusing lah, apapun, kita perlu pergi ke dokter untuk berobat dan dapat obat disembuhkan. Demikian pula kalau ada perasaan kecemasan, ya perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kejiwaan yang tidak enak, tidak baik, itu pun perlu untuk disembuhkan dan datang kepada konselor untuk konseling. Di gereja disediakan ada orang-orang yang sudah dibina ataupun bisa pergi ke psikolog ya, konselor yang profesional, bahkan kalau ada hal yang dibutuhkan untuk pengobatan, psikiater seperti itu ya. Ke psikiater akan ada hal yang perlu konklusi yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri dalam doa. Jadi agar hubungan anak-anak kita merasa aman, mereka bisa percaya dengan orang tua. Yuk kita sebagai orang tua mengevaluasi diri dulu, bagaimana attachment kita, sehingga kita juga memberikan secure attachment kepada anak-anak kita, sehingga hubungan mereka ketika mereka beranjak dewasa juga secure dengan orang-orang yang mereka cintai gitu. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita rindu sekali supaya setiap keluarga terjadi pemulihan hubungan suami istri, tapi sekaligus juga kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sesi ini. Kami berdoa agar supaya setiap orang tua yang ada, kami mungkin dibentuk dari pola asuh yang salah di waktu yang lalu. Tapi biarlah saat ini Roh Kudus mengingatkan kami. Dan tolonglah kami agar supaya kami boleh mengevaluasi diri kami. Sembuhkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya dengan demikian ketika kami disembuhkan, kami boleh menyembuhkan anak-anak kami, mendidik anak-anak kami dengan benar. Sembuhkan pula anak-anak yang telah mengalami perlakuan yang tidak benar oleh karena anugerah-Mu. Dan kami berdoa bangkitkan konselor-konselor yang diurapi oleh Tuhan, yang berdasarkan firman Tuhan, agar supaya membawa pemulihan total dalam segala sesuatu, dalam rumah-Mu, dalam keluarga-keluarga, dalam gereja-Mu. Aku lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo kita nikmati hidangan yang disediakan oleh Kopi Kiran Kamu Cafe Tanjung Priok.